muncul di Google ya. Saya cari saudara, ketemu. Yang menakjubkan saya pikir berita ini berita berapa tahun lalu yang saya pernah baca. Nah saudara yang ada handphone silakan buka bersama dengan saya ya. Silakan kalau mau buka, tapi saya akan bacakan buat saudara. Judulnya begini saudara, saya Google dan judulnya begini. Kenapa gereja-gereja di Eropa makin sepi jemaat? Nah sementara saya baca, saudara yang mau klik silakan. Klik aja, kenapa gereja-gereja di Eropa makin sepi jemaat? Itu CNN beritanya. Waktu saya baca lagi, tadi saya baca lagi ya. Siapa tahu saya salah gitu ya. Jangan sampai saya salah. Saya pikir ini berita tahun 2020 atau 2021. Ternyata di sini Sabtu 8 Juli 2023. Sabtu 8 Juli 2023. Saya bacakan buat saudara. Supaya kita mengerti. Kita nggak cuma kasih tema. The power of believing prayer. Keren ya. Tapi kita lack of power. Ini yang terjadi di Eropa. Saya bacakan buat saudara. Yang mungkin langsung buka bisa sendiri baca. Singkat, nggak terlalu panjang jadi saya bacakan. Sejumlah gereja di negara-negara Eropa belakangan makin sepi jemaat hingga beberapa beralih fungsi. Mulai dari jadi bar sampai tempat bermain skateboard. Kalau tempat ini jadi tempat main pingpong nggak apa-apa sih. Tapi di Eropa gedung-gedung gereja yang megah jadi bar. Dan di sini dibilang jadi tempat main skateboard. Fenomena ini terlihat di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Belanda, Inggris, Skotlandia, hingga Swedia. Puji Tuhannya nggak dibilang di Singapura atau di Indonesia atau Asia. Beberapa waktu lalu saya baca di berita di Google dibilang banyak anak-anak putra-putra Indonesia yang tidak mau lagi pulang ke Indonesia dan mereka hijrah, mereka tinggal jadi warga negara di Singapura. Puji Tuhannya saudara nggak gini, gue suka Eropa, saya suka Liga Inggris, bentar lagi mulai ya. Saya suka dengan semua itu. Tapi kalau memikirkan ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kebangunan rohani lagi terjadi di Indonesia. Gak ada tepuk tangan buat Tuhan. Lagi di sini. Jangan jauh-jauh. Gue mau minggat ke Brasil, gue mau minggat ke Inggris, Eropa, mau tinggal di sana. Diberitakan Deutsche Welle. Jumlah jemaat yang meninggalkan gereja Katolik di Jerman bahkan melonjak hingga 821 orang pada 2022. Baru. Angka ini meningkat dari semula 338 jemaat pada 2021. Mengapa bisa demikian? Fenomena di Jerman ini ditengarai terjadi akibat sejumlah skandal yang menimpa gereja. Salah satunya pelecehan seksual pastor terhadap jemaat. Selain skandal, masalah pajak gereja, tanda kutip, jemaat juga diduga menjadi penyebab gereja di Jerman banyak ditinggalkan. Pasalnya, biaya yang dipungut dari jemaat cukup tinggi, yakni 8-9% dari penghasilan mereka. Bagusnya kita enggak di sini. Ya. Sementara itu menurut Uskup Agung Canterbury, Inggris, Justin Welby, penurunan jemaat di gereja-gereja Inggris semata-mata karena kegagalan pribadi. Inggris yang terkenal, saudara. Dengan kebangunan rohani yang namanya Wales Revival. Berapa tahun yang lalu saya sebagai pemusik inti dari Paniko, saya diajak saudara berangkat lihat Wales, gereja kebangunan rohani Wales. Bangkunya masih sama dari kayu, bukan kayak gini di Wales. Saya lupa tahun berapa itu saya ke sana dengan Paniko. Wales yang terkenal. Iya. Dibilang begini, dia berujar sebagai uskup agung, dirinya tak yakin hal apa lagi yang bisa dilakukan untuk menggait jemaat. Bayangkan, bisa kebingungan gimana caranya gait jemaat. Ya. Sebab pada akhirnya semuanya, tanda kutip, bergantung pada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Semua memang bergantung pada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Saya baca lagi ya saudara. Pada akhirnya gereja tidak berada di tangan uskup agung individu yang independen. Puji Tuhan. Ya ada pengertian yang bahwa bukan kita, tapi Tuhan segala-galanya. Puji Tuhan, benar. Ya. Masa depan gereja, kelangsungan hidupnya, atau sebaliknya tidak bergantung pada uskup agung, melainkan pada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kata Welby seperti dikutip The Telegraph. Waktu saya baca ini, saya punya komentar. Buat saya ini setengah kebenaran. Betul. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara. Tapi masalahnya, Tuhan pakai kita. Tuhan pakai gerejanya. Setuju katakan amin saudara. Enggak simsalabim.
Dia sampai bingung dan berkata, ya semuanya bergantung sama Tuhan. Betul. Lalu fungsinya apa saudara diberikan Roh Kudus? Ada yang salah dari pemahaman ini. Bukan berarti kita bilang harus kita, bukan. Tapi Tuhan kasih. Pergi, jadikan semua bangsa. Aku menyertai kamu. Tunggu di loteng atas, aku akan urapi dengan kuasa. Lah buat apa? Kalau akhirnya berpikiran, ya terserah Tuhan, biar Tuhan aja. Lalu buat apa saudara? Ini bahayanya. Ya. Di Inggris sendiri, umat Kristen pada 2021 jumlahnya kurang dari setengah populasi Inggris dan Wales. Ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah sensus. Sensus yang diterbitkan Kantor Statistik Nasional menunjukkan bahwa 46,2% populasi atau 27 juta setengah orang menggambarkan diri mereka sebagai Kristen. Jumlah ini turun 13,1% dari semula 59,3% atau sekitar 33,3 juta orang pada 2011. Sementara itu menurut Hans Knippenberg dalam jurnal berjudul Secularization and the Rise of Immigrant Religions, The Case of the Netherlands. Nah ini Belanda, kasus di Belanda. Orang-orang di Belanda tak lagi mau datang ke gereja karena menganut paham sekuler atau sekularisme. Nah ini dia. Ya, apa itu sekuler atau sekularisasi? Sekularisasi adalah kondisi ketika seseorang mengalami keadaan seperti modernisasi dan rasionalisasi sehingga hidupnya tidak didasarkan pada ajaran agama. Selain itu Belanda juga tiap tahun banyak kedatangan imigran yang menganut agama lain seperti Muslim, Yahudi, Hindu dan Buddha. Karenanya populasi umat Kristen di sana kian menipis. Tapi saya mau garis bawahi ini, sekularisasi. Apa itu? Kondisi ketika seseorang mengalami keadaan seperti modernisasi dan rasionalisasi sehingga hidupnya tak didasarkan pada ajaran agama. Bagusnya Indonesia nggak gitu, Bapak Ibu. Kenapa gereja jadi kosong? Kenapa gereja dijual? Kalau menurut saya alasannya ini. Gereja kehilangan kuasa. Orang keluar, mereka menganut paham sekularisasi. Modern, kerja nggak ke gereja juga tuh Tuhan berkati. Semua gadget keren, oh aku kaya, aku bisa. Mereka tidak lagi menganut pada berdasar hidup pada berdasar ajaran agama. Mereka pakai rasio. Buat apa gereja? Kita dimintain perpuluhan, kita dimintain buah sulung. Aku kerja kok malah dimintain. Oh mendingan aku apa gereja? Kenapa? Gak bisa menunjukkan kuasa. Doa lama bener Tuhan jawab. Operasi aja ada dokter canggih di Jerman, ada dokter canggih di Inggris, ada dokter yang luar biasa gue bisa bayar. Sih, gereja kehilangan kuasa. Generasi teman-teman anak muda di tempat ini waktunya untuk bangkit. Gak ada amin. Ini waktunya untuk bangkit. Amin. Ini waktunya. Gereja trademarknya adalah kuasa. Poin kedua saudara. Kuasa tidak boleh hilang dari gereja Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus diberikan buat saudara. Saya percepat ya Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 dikatakan. Ya, waktu Petrus khotbah dia bilang, anak-anakmu akan bernubuat. Orang tua akan dapat mimpi. Teruna dapat penglihatan. Itu trademarknya gereja. Pak, nggak mungkin dong anak kecil. Belum sekolah Alkitab, belum sekolah teologi. Tuhan gak ada urusannya. Meskipun penting. Saya sekolah teologi. Tapi Roh Kudus itu lebih penting. Yang mengerti katakan amin. Itu sumber kuasa. Ya. Ada seorang yang bernama Petrus. Yang menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 7. Ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu memberikan kuasa. Sehingga Petrus yang tadinya kita pikir lemah. Dia menyangkal. Dia bisa menyatakan kuasa. Dia ketemu dengan orang yang dari lahir memang cacat. Dia bilang gini. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang ada padaku aku berikan kepadamu. Bangkit dan berjalannya. Dan berjalanlah. Jalan. Gereja kehilangan. Bahaya. Kalau saudara tidak bisa menyatakan kuasa. Maka anak muda di tempat ini akan begini. Mendingan gue main di sana. Saudara akan berpikir. Ya cuma khotbah-khotbah. Gak ada kuasanya. Gak ada. Kita gak lihat orang berjalan dari kursi roda. Seperti tadi pernyataan Tuhan. Gak banyak yang bisa ngomongin. Saudara bingung, mana katanya. Poin pertama, gereja, kuasa tidak boleh hilang dari gereja. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya harus menyatakan kuasa. Pagi ini saya rindu saudara pulang dari tempat ini dengan keyakinan. Kita gereja, ada kuasa dalam diri kita. Setuju katakan amin saudara.
Taruh tangan saudara di dada, katakan bersama dengan saya gereja. Dalam diri saya ada kuasa Tuhan. Oke, mungkin saudara setengah-setengah, aduh percaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para netizen yang saya hormati, hari ini kita akan membuat sebuah video ulasan tentang kondisi dari sebuah video, yaitu atas ceramah seorang pendeta Kristen, di mana tema ceramahnya adalah dia baru sadar bahwa Kristen itu telah runtuh, terutama yang berasal dari negara ajaran agama itu dimulai, yaitu negara-negara Eropa. Beberapa kali fenomena ini disampaikan, tapi mereka nggak percaya. Begitu juga bagi umat muslim pun tidak percaya bahwa agama ini akan runtuh suatu ketika. Mengapa demikian? Karena mengingat daripada cara orang-orang Kristen untuk memperluas agama ini, ajaran ini, dan mempertahankan ajaran ini. Kita sama-sama ketahui bahwa ajaran ini disebarluaskan oleh negara-negara Eropa dengan cara kekerasan dan paksaan, yaitu dengan metodologi penjajahan. Di Eropa sendiri, ajaran agama ini ditumbuhkan atas dasar persekusi. Kita ingat masih peristiwa Holocaust yang terjadi kepada umat Yahudi yang dipaksa agar mereka masuk Kristen. Banyak korban jiwa. Sebaliknya begitu, antara denominasi di kekristenan sendiri di Eropa pun terjadi seperti itu. Alat-alat penyiksaan di gereja-gereja sama dapat kita lihat. Ini adalah satu penekanan. Nah, beberapa tahun mereka berhasil. Demikian juga mereka membawa ajaran agama ini ke Afrika, ke Asia, khususnya ke Indonesia. Bagaimana kita lihat tahun 1800-an para misionaris dari Jerman memperluas ajaran di Tanah Batak, dibawa oleh orang misionaris bernama Nommensen. Gak bisa kita pungkiri, ini fakta sejarah. Dan terbunuhnya Raja Singamangaraja juga akibat dari perlawanan ini. Saudara-saudara sekalian, dengan kekuatan is power, kata orang, ya, ajaran ini diperluas. Oke, kita lihat perkembangan bahwa apa yang dikerjakan mereka itu tidak bertahan lama. Sebenarnya keruntuhan ajaran Kristen ini bukan sekarang. Itu sudah dimulai 40 tahun yang lalu. Proses itu sudah terjadi. Di saat para pemikir tokoh-tokoh Kristen Eropa menyerang Islam, ya, menyerang Islam, memfitnah Islam, disitulah awal mulainya terjadinya keruntuhan daripada ajaran. Tetapi karena pada saat itu situasi masih kuat, ya, mereka belum menyadari. Nah, di abad ke-20 ini kondisi sudah mulai berubah. Ya. Di usia 40 tahun gereja yang tertutup tadi, yang sudah mulai kosong, sudah mulai ditinggalkan jemaatnya, mulailah dijual. Ya, dijual. Ada yang jadi bar, ada yang tempat skateboard,
ada yang jadi kafe, ada yang jadi sinagog, dan ada juga jadi masjid. Bayangkan hari ini ada 500 masjid baru di Inggris yang bekas gereja dibeli oleh umat Islam. Dibeli. Jadi bisa dikatakan sebagaimana video kita yang terdahulu, malah mereka menyalahkan umat Islam. Ini agak aneh. Ketika gereja dibeli menjadi bar, diskotik, atau skateboard, atau kafe, mereka nggak ribut. Tapi ketika umat Islam yang membeli merubah itu menjadi masjid, mereka heboh lagi. Sudahlah mereka tidak berdaya, tetapi mereka heboh. Inilah manusia yang terus dibayang-bayangi oleh bayangan gelap. Ya, ini yang terjadi saudara. Jadi dengan video-video yang kita tampilkan ini, kita mau menjandarkan kepada saudara-saudara kita Kristen, kehancuran kamu itu bukanlah disebabkan oleh Islam, bukan, tetapi disebabkan oleh kamu sendiri. Apa sebabnya? Sama-sama kamu dengar dalam video ini. Pendeta ini aja bingung apa sebabnya. Ya, apa penyebabnya? Para uskup-uskup itu agak bingung dia. Tidak mungkin lagi ini hancur ajaran ini kalau melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tapi ingat saudara-saudara, Anda itu melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda itu melawan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Anda sendiri yang hancur. Upaya apapun Anda buat, tipu daya apapun Anda buat, kalau Anda melawan kebenaran, maka akan Anda peroleh kehancuran. Jadi kita mau mengingatkan sih saudara-saudara, melalui video ini bisa menjadi dokumentasi kepada kita. Mana tahu suatu saat kelak ada pihak-pihak Kristen yang mau menyalahkan akibat kehancuran ini kepada umat Islam, maka perlu kita jadi catatkan bahwa sejarah mengatakan yang menyerang umat Islam itu adalah orang Kristen. Fitnah, adu domba di antara sesama Islam adalah negara-negara yang didukung oleh ajaran Kristen. Kita lihat Irak, Syria, Suriah, Afghanistan. Ini korban saudara-saudara. Ini korban adu domba. Dituduhlah Islam teroris. Ingat saudara-saudara, peristiwa WTC. Ingat saudara-saudara, terjadinya bom-bom yang ada di Indonesia ini bukan terjadi akibat daripada radikalisme, itu tidak ada, tetapi ini adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi yang jadi korban adalah umat Islam. Bayangkan ini yang terjadi hari ini saudara-saudara. Jadi salah satu contoh yang kita lihat, ya, bom Bali, pelakunya dieksekusi tidak jelas. Siapa di belakang otak semua ini? Ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Ada lagi satu bom yang meledak di Polsek. Di situ bertuliskan ayat Al-Quran di dalam keretanya. Ini memojokkan saudara-saudara. Kita nggak tahu. Bisa jadi mereka itu direkrut oleh otak-otak daripada mereka untuk sebagai kurir pembawa barang, tetapi remote bom itu sudah di tangan mereka. Begitu umat Islam yang bekerja untuk mencari nafkah sebagai kurir, mereka yang tahu di dalam ransel dalam kota itu ada siapa, bisa jadi bom. Nah, begitu mereka diarahkan kepada sasaran dan sampai kepada sasaran, ini ditekan remote, maka meledaklah, matilah si korban ini. Maka muncul fitnah. Wah, ini adalah jejak umat Islam yang melakukan bom bunuh diri radikal. Islam itu jelek, Islam itu nggak bagus, Islam itu agama setan, Islam itu. Ini fitnah. Tujuannya adalah untuk melemahkan Islam, ya, untuk merusak citra Islam kepada lingkungan mereka agar mereka percaya. Tapi nyatanya nggak bisa. Orang tuh takut, ya, banyak yang lari ke Islam, maka dirusak Islam ini. Tapi kenyataannya saudara-saudara sekalian, penganut ajaran mereka itu larinya ke agnostik, ya, lari ke
ke pada aliran yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, ini yang akibatnya, saudara sekalian. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan sebagai pelajaran bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.